Nabi mengatakan anta sayyiduna. Engkau adalah sayyid kami. Kata Nabi as-sayyidu Allah. Yang sayyid itu cuma Allah. Ditepis oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat baik-baik, awas hati-hati ya. Saya ingin luruskan sebentar. Maaf saya agak lompat sedikit. Perhatikan baik-baik. Saya ingin luruskan. Hadis ini sering digunakan oleh sementara ikhwan beberapa kalangan untuk menolak penyebutan nama sayyid bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dianjurkan ya salat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan semua salawat, enggak ada satu pun riwayat yang menyebutkan dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina, enggak ada. Enggak ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada satu riwayat, tidak ada. Enggak ada sama sekali. Semua riwayat dalam kitab hadis yang ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, enggak ada sayyidina. Banyak salawat-salawat yang bid'ah dilakukan oleh kaum muslimin. Baik. Saya pribadi menghargai pendapat itu, tapi kalau kita menelusuri hadis-hadis Nabi, maka kiranya pendapat dimaksud belum benar seutuhnya. Ya, belum lengkap. Ingat kata sayyid itu dibagi dua bagian. Awas hati-hati ya, kata sayyid dibagi dua bagian. Bagian pertama, bagian yang diperkenankan, dibolehkan. Bagian yang kedua, bagian yang dilarang. Dikata sayyid, panggilan sayyid, sayyiduna, sayyid dan sebagainya, itu dibagi dua bagian. Satu, bagian yang diperkenankan. Kedua, bagian yang dilarang. Contoh, saya berikan bagian yang diperkenankan. Nabi SAW pernah menyampaikan kalimat ini, Nabi sendiri mengatakan di lisannya dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Lihat kalimatnya. Ana sayyidu bani Adam yaumal qiyamati wa awwalu man yanshaqqu alaihi al-qabru. Saya adalah sayyid bagi semua keturunan Adam pada hari kiamat. Dan saya adalah orang yang kuburannya pertama kali terbelah saat kiamat. Jadi kuburan pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata beliau saya sayyid. Saya pemimpin dari semua cucu-cucu atau keturunan Adam alaihi salam. Jadi beliau pun sallallahu alaihi wasallam menyebut dirinya dengan sayyid. Jadi kalau kita ingin menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat sayyid itu enggak ada masalah. Ya, saya pernah tinggal di Mekah tahun 2010. Demikian saya ke Madinah. Orang Mekah, orang Madinah enggak ada masalah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sayyid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka katakan sayyid, enggak ada masalah. Antum jalan dari Mekah ke Madinah, di pinggir jalan ada kalimat salawat kepada Nabi menggunakan kata sayyidina. Lurus, ya, antum lihat sebelah kiri ada tulisan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis kitab Risalah Tazkiyatun Nafas. Beliau buka di kitabnya di muqaddimah dengan kalimat salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syamsuddin Al-Zahabi, beliau memiliki kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Beliau memuat bab di muqaddimah dengan kalimat salawat. Setelah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, lihat kalimatnya wala udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, menggunakan kalimat sayyid. Sayyid. Ya. Jadi kalau Anda ingin menggunakan bagian pertama, Nabi pernah mengatakan sayyid bagi dirinya. Kita lihat nanti. Satu, ada sayyid yang diperbolehkan. Nabi pernah mengatakan kepada Al-Hasan cucunya, hadza ibni sayyid. Ini cucu saya, sayyid dia. Sayyid, diangkat oleh Nabi. Umar bin Khattab pernah menyebut Abu Bakar dan Bilal dengan sayyid. Hadza sayyidun man a'taqa sayyidan. Ini adalah seorang sayyid yang membebaskan seorang sayyid. Karena Bilal bin Rabah pernah kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar ketika sedang disiksa, dibeli oleh beliau. Dibebaskan dari kebudakannya. Nah, kalimat sayyid yang dimaksudkan di sini adalah kalimat penghormatan yang sifatnya umum dipandang dalam kemasyarakatan. Itu enggak ada masalah. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita, panggilannya bapak, pak. Ya, tuan, mister. Ada namanya Asep, usia 70 tahun. Bertemu misalnya, maaf, dengan Andi, anak 7 tahun. Baik, tiba-tiba Andi mau memanggil Pak Asep, dipanggil Asep. Masya Allah, tanpa bapak. Bagaimana perasaan Asep? Nah, ilustrasinya demikian. Di Arab ada panggilan untuk menghormati orang lain.
yang sekiranya bisa diangkat karena kedudukannya atau dihormati karena senioritasnya. Maka orang Arab memanggil sayyid kalimatnya. Antum karyawan manggil pimpinan antum dengan bapak kan? Bapak bupati, tuh. Bapak presiden, ya, bapak gubernur, bapak direktur. Bapak itu panggilan hormat, bukan ingin menjadikan beliau sebagai bapak. Pak direktur, saya bukan bapak kamu. Masya Allah. Bukan, itu panggilan hormat namanya. Di Arab sama. Jadi ketika Nabi memanggil kemudian misalnya sahabatnya dengan sayyid, itu ingin menunjukkan penghormatan pada sahabatnya. Sahabat memanggil sayyid, penghormatan. Antum pun begitu. Antum sedang umrah, tiba-tiba misalnya koper ketinggalan, dipanggil dari belakang, sayyid, sayyid, sayyid. Antum lihat ke belakang, maaf pak, saya bukan sayyid, saya doni. Bukan. Antum sedang dihormati di situ, dipanggil pak, 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 itu maksudnya. Perempuannya ditambah tak di ujungnya. Sayyidah. Sayyidah Khadijah. Sayyidah Fatimah. Sayyidah Aisyah. Boleh menggunakan sayyidah. Jelas ya? Nah ini kalau antum ingin menghormati sesuai kadarnya, antum boleh panggil dengan kalimat sayyid. Nah kenapa Nabi SAW menolak dipanggil sayyid oleh seseorang ketika diutus dia dari kaumnya? Perhatikan, karena cara dia memanggil itu masuk pada kategori yang kedua. Apa itu? Dia menyanjung Nabi terlampau tinggi sehingga melampaui batas sanjungannya, maaf, seakan-akan mengesankan nilai pengkultusan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi sedang kumpul dengan sahabat, datang orang ini ingin mendapatkan perhatian. Maka dia sanjung Nabi dengan sanjungan yang tidak biasa. Anta sayyiduna. Maka kata Nabi SAW, perhatikan jawabannya. Orang ini mengatakan kata sayyid, Nabi menjawab dengan alif lam, as-sayyid. As-sayyid. Awas hati-hati ya, kalau kita belajar bahasa, apalagi mempelajari bahasa hadis dan bahasa Al-Quran, itu setiap huruf dan kalimatnya punya makna. Punya makna. Dia katakan, antas sayyiduna, anda itu pemimpin kami, dengan sanjungan yang sangat tinggi. Dijawab oleh Nabi menggunakan alif lam, as-sayyid, Allah. Yang hanya disanjung, itu hanya Allah. Dia berkata tanpa alif lam, Nabi menjawab dengan menggunakan alif lam. Masya Allah. Syekh Ibnu Saleh Al-Utsaimin memberikan tafsiran yang luar biasa. Beliau termasuk paham bahasa Arab dan tentunya beliau orang Arab dan salah seorang mufti yang dikagumi. Kata Syekh Utsaimin, jika satu kalimat dalam hal kedudukan menggunakan alif lam, maka ini menunjukkan satu hal yang mutlak. Mutlak sifatnya. Tapi jika alif lamnya dibuang, maka ini menunjukkan sesuatu yang sementara, standar, normal sifatnya. Maka ketika orang ini memuji Nabi SAW, terlihat oleh Nabi, dia mengangkat Nabi berlebihan seakan-akan ingin kultuskan Nabi. Maka Nabi jawab, kamu jangan kultuskan saya. Yang mutlak disanjung, yang mutlak diangkat itu bukan saya, tapi hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah Nabi menolak dipanggil dengan kalimat sayyid oleh orang itu, bukan karena salah panggilan sayyidnya, tapi orang itu menggunakan kata sayyid untuk mengkultuskan Nabi SAW. Maka Nabi tidak ingin dikultuskan, khawatir seperti Isa alaihissalam dulu dikultuskan. Seperti orang-orang diangkat berlebihan. Paham sampai sini? Pak, jelas ya? Nah, jadi itu yang dimaksud hadis-hadis. Karena itu saya sarankan kalau baca satu hadis, coba lihat beberapa hadis yang lainnya untuk melengkapi makna-makna yang dimaksudkan. Jelas?